Halo Tribuners, selamat sore, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Tribun Best Story. Dan seperti yang kita tahu, liburan sekolah telah usai. Waktunya kembali bersekolah dan seru banget ya. Dalam awal pekan ini kita sudah melihat semangatnya para siswa-siswi di berbagai jenjang begitu ya, menyambut masa masuk sekolah kembali setelah melalui libur yang lumayan panjang begitu ya. Dan berdasarkan kalender pendidikan juga bahwa memang di Juli pertengahan ini sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2024-2025 yang tentunya semangat baru. Bahkan di sekolah-sekolah pun sudah mempersiapkan berbagai agenda selamat tahun ajaran baru ini ya. Mau ngapain? Oke, Tribuners, kita bakal bahas kali ini dengan sekolah yang keren banget di Kota Ambon, Tribuners, yaitu Sekolah Citra Kasih Ambon. Kita sudah menghadirkan Head of School-nya, ada Ibu Francisca Rini Utami, yang selanjutnya akan saya sapa Ibu Rini di sini, Tribuners. Dan ya, seru banget, beberapa hari yang lalu juga Bu Rini kami tuh berkunjung ke SCK untuk melihat bagaimana persiapan sekolah untuk menyambut kembalinya para siswa-siswinya nih memasuki tahun ajaran baru. Dan nantikan aja apa-apa yang sedang dipersiapkan begitu ya, nanti akan di share sama Bu Rini bersama Tribuners tentunya juga. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apa kabar nih Bu Rini? Kabar baik, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Kan sangat suka sama senyumannya Bu Rini tuh, kalau kita nyapa tuh udah yang senyum sumringah begitu ya, membangkitkan mood kita. Oke, nah Bu Rini, sebelum kita ngobrolin ya tentang seperti apa sih euforia kembali ke sekolah ya, para siswa-siswi di SCK Ambon ini, boleh di-share dulu nih mungkin buat Tribuners juga, buat kami juga, sebenarnya ada level apa aja atau jenjang apa saja di SCK Ambon? Iya, terima kasih Kak Ajeng. Baik Tribuners, jadi di Sekolah Citra Kasih Ambon kami berdiri sejak tahun 2014, jadi pas tahun ini adalah 10 tahun 10 Sekolah tahun, Citra Kasih Ambon. Satu dekade di Kota Kami Ambon. memiliki beberapa jenjang, mulai dari playgroup atau kelompok bermain berusia 3 tahun, jadi KBB begitu istilahnya ya. Kemudian ada TKA, TKP, kemudian jenjang SD sampai pada jenjang kelas 9 SMP. SMP. Iya. Ini dalam waktu dekat adakah nanti ada jenjang SMA lagi nggak sih? Mohon doanya. Mohon doanya. Iya. Baik, dan di masing-masing level ini ya, Bu Rini, untuk program-program selama setahun, misalnya 1 tahun ajaran itu diturunkan dari pusat ataukah memang disesuaikan dengan daerah di Kota Ambon atau seperti apa? Ya, jadi kami ada hal-hal yang memang harus memang sudah disepakati bersama secara nasional. Kami punya tim kurikulum dari pusat di seyayasan, jadi semua nama sekolah kami itu ada Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan Sekolah Ciputra Kasih. Itu standarnya sama. Hari ini hari pertama sekolah, semua juga hari pertama sekolah. Kemudian standar untuk MPLS itu juga sama. Pembelajaran juga disamakan. Memang tidak di semua pembelajaran karena tidak semua kota, contoh di Ambon muatan lokalnya musik daerah, tapi di Jawa mungkin penguasaan bahasa Jawa misalnya, penguasaan budaya Jawa misalnya begitu. Nah, mata pelajaran yang disatukan, yang ada koordinatornya istilahnya TLC gitu ya, itu ada matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kalau nanti sudah jenjang SMA tambah lagi ekonomi, tambah lagi sosiologi begitu. Tambah IPS kalau di SMP. Baik, Iya. berarti program-programnya atau proyek-proyeknya itu memang sudah disesuaikan Iya. banget ya sama kondisi daerah yang ada di Provinsi Di tiap Maluku, kota. yang jelas tujuannya itu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama yang Iya, ada di Pulau betul. Ambon, Betul. di Provinsi Maluku Betul. ini. Baik, ngomongin tentang semangat ya, semangat kembali ke sekolah nih ya, apa sih, seperti apa euforia mungkin dari internal para guru-gurunya dulu, pada heboh gitu kan, mau ketemu anak-anak kami gitu. Gimana sih Bu, boleh gambarkan? Jadi guru-guru sudah masuk bekerja di tahun ajaran baru ini sejak tanggal 8 Juli. Tetapi sebelumnya kami juga memiliki guru-guru baru yang
sudah dimasukkan lebih awal lagi di tanggal 1 Juli. Jadi teman-teman guru baru ini mengikuti pelatihan selama 1 minggu penuh, mulai dari semua pelatihan dasar ya. Nah kemudian baru tanggal 8 bergabung lama dan baru. Nah terus dari sana kelihatan mereka ya yang baru mengikuti sambil beradaptasi, yang lama bisa memimpin begitu ya, memimpin, mengkoordinir persiapan MPLS. Waduh, itu macam-macam. Kalau melihat di Instagram kami, ada yang membuat TikTok, ada yang membuat video-video pendek, reels gitu ya, terus ada yang membuat tulisan sampai foto ya kan, guru-gurunya kan juga millennials ya, jadinya hal-hal yang dikerjakan tentunya untuk menarik rasa ingin tahu anak-anak dan semangat untuk kembali ke sekolah. Wah, gitu. itu keren. Guru-gurunya aja sudah sekreatif begitu ya Tribuners. Jadi ini bakal diturunkan ke anak-anak itu sudah tidak diragukan lagi. Ada berapa banyak tenaga guru yang ada di SCK Ambon ini? Per tahun ajaran ini kami memiliki 51 tenaga guru dan karyawan. Wah. Jadi karyawannya ada 9, sisanya itu guru. Sisanya itu guru. Iya. Puluhan guru yang akan betul. membimbing anak-anak Bapak Ibu ya di SCK Ambon selama masa tahun ajaran begitu ya, baik di level TK dan juga SD SMP seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2024-2025? Penerimaan siswa baru, jadi kami bersyukur bahwa KPTK itu bertambah kelasnya. Jadi tahun ajaran ini kami bisa menerima 2 kelas untuk siswa playgroup, siswa KP, kemudian 3 kelas siswa TKA dan 3 kelas siswa TKP. Di SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu semuanya 2 paralel. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B begitu. Sampai paralel sampai di kelas SMP di 7A dan 7B. Kelas 8 dan 9 memang masih satu-satu. Tapi tahun ajaran depan lagi 25-26 kami siap dengan kelas 8A dan 8B. Oh, gitu. Oke. Jadi sudah bisa melihat bagaimana ya nanti di pertumbuhannya jika sampai nanti ini kan ya SMP angkatan pertama di SMP kelas 3 ini 8 bukan? Enggak, ini sudah kalau tahun ini lulus berarti angkatan ketiga meluluskan ya. Diluluskan. Iya. Oke. Ya, seru banget ini dilihat dari jumlah siswanya dan juga jumlah tenaga guru yang ada di SCK Ambon ini, kita sudah bisa membayangkan gimana sih euforia nanti setelah comeback ke sekolah melewati masa libur yang panjang tadi. Nah, program apa untuk menyambut kembali para siswa ini? Program yang baru di tahun belum pernah ada di tahun sebelumnya ada ya. Jadi ada meskipun tidak terlalu banyak tapi ada yang pertama memang untuk jenjang KPTK ya, anak-anak karena memang dibutuhkan mereka bisa mengenal huruf sesuai dengan yang sudah digariskan oleh kementerian bahwa anak-anak PAUD memang tidak boleh diajar membaca dan menulis secara ini ayo B A jadi ba misalnya begitu. Nah di TK itu ada yang namanya SWIM, Sound It With Me. Jadi mereka belajar tentang phonics. Oke, jadi jadi ingat masa kuliah. Dapatnya tuh di kuliah tapi di sini tuh SD. Iya, anak-anak KPTK sudah belajar tentang phonics. Supaya nanti ke sana untuk diarahkan ke abjad kan, ke A, B, C, D dan segala macam. Nah, diarahkan dahulu ke sana untuk memasuki persiapan mereka di stimulan supaya nantinya pada setiap anak pasti perkembangannya beda-beda. Pada saatnya kemampuan mereka sudah siap untuk mengenal huruf, nah mereka guru-guru menyiapkan program untuk itu. Ya, kemudian ini masih di TK ada Pick a Tale. Jadi menceritakan, membaca buku, kemudian menceritakan kembali dengan suara keras, read aloud gitu. Pada teman-teman di depan kelas. Jadi itu juga selain apa ya, mau meningkatkan kecerdasan mereka terkait dengan konteks yang dipelajari juga, tapi melatih kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil di depan umum seperti itu, at least di depan teman-temannya lah ya, di depan kelas. Selain juga membangun keterampilan literasi ya, yang sangat saat ini ya secara nasional secara nasional lah saya bilang itu memang butuh dikuatkan kembali gitu. Kemudian ada yang kalau SD
Itu ada SD dan SMP sama, ini ada point book. Jadi di SD kelas 1 sampai 4 belum. Tapi mulai kelas 5, 6, 7, 8 sampai 9. Jadi di tahun ini kami sudah punya buku buku tata tertib. Ini sudah lama ada buku tata tertib. Tetapi kalau hanya sekedar begitu kemudian oke lah dilakukan. Nah, ini supaya lebih menarik gitu ya untuk anak-anak menaati, mungkin di awal mereka mencari poin plusnya dahulu. Jadi ada poin yang akan diberikan pada saat mereka menaati peraturan atau membuat prestasi. Tetapi karena dunia ini ada hitam, ada putih, berarti akan ada poin minus pada saat mereka melanggar kesepakatan yang sudah tertulis. Gitu. Jadi dicatat. Tadi hari ini pasti di SD di kelas 5 dan 6, kemudian tadi di SMP juga dijelaskan apa sih sebetulnya tujuan adanya pencatatan poin baik plus maupun minus. Kemudian yang sama di SD dan SMP juga itu ada POI Celebration. Apa itu? Jadi POI itu ini adanya jadi Citra Kasih, Citra Berkat dan Ciputra Kasih di yayasan kami intinya. Jadi itu program of entrepreneurship. Jadi kami memiliki kurikulum entrepreneurship yang kami buat sendiri, kami kelola sendiri. Otomatis juga perkembangannya juga bisa dipertanggungjawabkan dan dimulai dari anak-anak playgroup dari Nanti KB. ada pertanyaan muncul, kok anak-anak diajarin entrepreneurship? Iya. Konsepnya gimana tuh? Sebetulnya entrepreneurship yang kami latihkan tidak semata-mata itu berdagang. Kalau yang di luaran gitu kan, wah entrepreneur berarti ini anak mau jadi businessman atau jadi pedagang misalnya. Jadi konsep yang kami latihkan pada anak-anak, kurikulum yang kami susun ini melatih pola pikir seorang entrepreneur. Karakter-karakter yang dimiliki seorang entrepreneur itu yang kami rangkum, kemudian kami latihkan pada anak-anak baik dari sisi keterampilan, kemudian dan juga karakternya. Otomatis kalau dari sisi akademis pembelajaran sama seperti sekolah lain ya pastinya, tetapi disampaikannya secara kreatif, inovatif sehingga anak-anak menanti gurunya datang begitu istilahnya, bukan nanti ya, bukan begitu, tetapi waduh guruku hari ini kami mau ini begitu. Karena dari metode ajar, kemudian bahan ajar yang digunakan, lingkungannya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak ketika dia mau menyambut hari belajarnya di sekolah begitu, dan supaya anak-anak bahagia belajar, well-being istilah kami. Jadi belajar itu menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Tidak lagi aktivitas yang boring, harus mencatat dan segala macamnya, tapi disampaikan dengan pendekatan beragam pendekatan ya pastinya ya. Dan itu seru banget, dan itu dari pantauan kami pun Tribuners, kami melihat adanya metode itu yang digunakan di SCK Ambon ini, dan dampaknya apa ke anak-anak itu jauh lebih berkembang begitu secara pengetahuan. Seperti itu. Saya tidak mau membandingkan dengan sekolah manapun, tapi ini berdasarkan pantauan kami di lapangan. Oke, saya mau mengingatkan dulu nih Bu Rini, untuk Tribuners, kalian yang mau bertanya, Bapak Ibu di rumah, boleh banget di comment section. Nanti akan kami bahas bersama dengan Bu Rini di sini. Mungkin Bapak Ibu lagi mempertimbangkan, menimang-nimang anak saya tahun depan mungkin udah bisa masuk sekolah level TK, mungkin SD ataupun SMP. SCK Ambon bisa menjadi salah satu yang ada di list ya, begitu ya, untuk Bapak Ibu pertimbangkan tujuan sekolah anak-anak ke depan nantinya. Oke, selain itu ada apa lagi? Kemudian yang sama juga, ini dari TK, SD dan SMP ada EduFest. Jadi sebetulnya ini program pembiasaan anak membaca ya, jadi literasi. Jadi kalau secara nasional setiap sekolah kan memiliki rapor pendidikan. Jadi kalau di ranking begitu ada nilai yang masih merah, kemudian kuning dan hijau. Nah di rata-rata di SD dan SMP di Citra Kasih itu sudah memang sudah memasuki level hijau. Namun kan kita tidak boleh berpuas diri. Pada dengan adanya kemampuan berliterasi, anak bisa menemukan kata kunci, keywords, kemudian pokok pikiran dari satu paragraf ini maunya apa sih? Nah itu otomatis dia kalau mau belajar matematika yang misalnya soal cerita, membaca pelajaran biologi, mereka akan bisa menangkap lebih dalam lagi sehingga kemampuannya semakin bertambah dan semakin beragam kan. Nah itu yang kami namakan serasi, sehari berliterasi.
Keren banget. Soalnya nih Bu, kalau terkait dengan membaca ya, Ya. itu sangat membosankan ketika kita disuguhkan dengan satu teks yang panjang dan hanya diinstruksikan untuk membaca begitu. Boring. Kadang apa yang dibaca meskipun menggunakan waktu yang cukup lama, itu pun nggak masuk, apalagi untuk level SD, SMP, seperti itu. Tapi kalau dengan cara ini, mereka menjadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada kata kunci yang bisa ditarik, ditangkap dulu, terus kemudian dipahami per kalimat mungkin. Jadi mereka mengerti the whole context dari ini teks ini isinya apa sih, maunya berapa gitu. Ini juga pasti akan mendorong ya peningkatan literasi tadi dan ya kita mulai dari generasi ini ya. Betul. Semoga ada perubahan. Betul. Selain itu apalagi seru nih? Yang tadi POI tadi itu kan Kementerian Pendidikan juga memiliki yang namanya P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila ya kan. Nah itu selama sudah 2 tahun berjalan ini kami mengikuti kurikulum Merdeka, kami menjalankan kurikulum Merdeka. Selama ini tadi POI, Program of Entrepreneurship dengan P5 ini masih terpisah, khususnya di tingkat SMP. Tetapi di tahun ajaran ini kami berhasil menemukan ini loh benang merahnya. Jadi ini kami satukan. Kalau SD sudah berjalan sejak tahun lalu, SMP tahun ini mulai berjalan antara POI dengan P5 ini kami gabungkan menjadi satu supaya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kan kalau berdiri sendiri ini kesannya nanti orang tua ya ini ada proyek, ini. Nah, kalau itu disatukan, diintegrasikan, saya yakin dari sisi siswa juga bisa menghubungkan, oh ternyata mapel ini dengan mapel ini bisa dikoneksikan ya, menjadi kalau divisualkan bisa menjadi satu proyek. Di guru-guru juga tidak terlalu capek membuat soal khusus mapel ini, membuat proyek khusus mapel ini, akhirnya tugasnya muridnya banyak, koreksiannya gurunya banyak. Nah harapannya justru tim work, jadi kerja sama antar tim, antar guru itu yang juga kami kuatkan di sana, sehingga POI dan P5 bisa kami gabungkan. Dan itu bisa lebih efisien. Iya, betul. Kemampuan koneksi anak-anak juga terlatih juga. Baik, itu untuk program selama tahun ajaran ini ya, dan mungkin kalau efektif, diharapkan tetap efektif, dan kalau kita lihat dari apa namanya yang disebutkan tadi, bisa long term gitu dan di-apply di tahun-tahun ajaran mendatang gitu. Bagaimana dengan siswa barunya? Nah, hari ini kan harusnya sudah lagi masa-masanya pengenalan ya. Gimana tuh gimana? Jadi tentunya dengan POI itu kami tidak akan melepas begitu saja siswa, apalagi siswa baru yang misalnya bergabung di kelas 8 misalnya, di 8 SMP. Wah, kalau tidak ada pendampingan khusus, pindahan mutasi gitu ya. Nah, pasti dia pertama POI ini apa? Kok seperti ini? Nah, itu kan kami memakai design thinking. Apa itu design thinking juga itu kan. Nah, akan ada sudah disiapkan mentor-mentor yang bisa siswa gunakan ini sebagai fasilitas dari sekolah untuk mereka berkonsultasi. Jadi khususnya di SMP itu ada koordinatornya. Jadi ada guru khusus POI memang. Kemudian guru inilah yang membuat skenario pembelajarannya dari yang sudah disiapkan kurikulumnya, disiapkan skenarionya. Minggu pertama tanggal sekian, mentor saya sudah jelaskan ini nih ke anak-anak, diskusikan ini dengan anak-anak semua ya di semua jenjang. Kemudian mentor kelas 7 misalnya. Tugasnya dengan anak-anak nanti membicarakan ini. Anak akan menghasilkan ini hari ini misalnya dalam 1 minggu ini. Oke, 1 bulan nanti sudah sampai ke apa tahapannya? Oh, sampai ke perencanaan ya, misalnya begitu. Nah, semua membuat proposal kecil-kecil begitu, belajar membuat proposal sampai nanti pada akhirnya mereka bisa membuat dummy misalnya, atau justru membuat proyek yang akhirnya ya bisa bermanfaat untuk mereka. Bukan proyek lah yang menjadi tujuan utama kami, tetapi proses sejak awal sampai nanti di akhir. Nah, siswa baru pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Jadinya mereka tidak usah khawatir, akan ada mentor yang atau guru lah ya untuk menemani mereka berproses satu demi satu.
Ini salah satu fasilitas juga yang mungkin belum kami lihat di sekolah lain. Sekolah lain ada mungkin kalau bisa kita lihat lagi ya. Namun ini di SCK Ambon yang tidak membiarkan siswa barunya istilahnya masuk di lingkungan yang baru, kemudian mata pelajaran yang mungkin saja di sekolah sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi ada proses penyesuaian sampai dia benar-benar bisa beradaptasi baik dengan kelasnya, lingkungan maupun dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Oke, Tribuners, kami mau mengingatkan kembali, kita ngecek dulu apakah sudah ada yang bertanya di comment section. Boleh banget baik di YouTube ataupun di Facebook fanpage, boleh banget ya, kalian boleh bertanya di sana. Oke. Dalam waktu dekat ini ya Bu ya, sudah masuk tahun ajaran baru, adakah memang agenda-agenda yang sudah menyambut nantinya di tahun ini? Iya, jadi yang terdekat nanti otomatis di bulan Agustus, minggu depan sudah pembelajaran normal anak-anak, kemudian dimulailah semuanya ya, pembelajaran materi baru, POI juga start dari tahapan awal, eksplorasi dulu semua anak. Kemudian, nah di bulan Agustus nanti juga kami sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru tahun 2025-2026. Nah, saya rasa itu sekaligus kayak edukasi awal untuk para orang tua, calon orang tua wali murid nggak sih ya, Ibu ya? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa memang ada perencanaan-perencanaan yang mungkin sudah dilakukan oleh para orang tua wali murid untuk mau mendaftarkan anak-anaknya di sekolah mana dulu nih, dan SCK hadir dengan penawaran itu begitu. Jauh sebelum masuk di tahun ajaran baru itu sudah dibuka nih pendaftaran bagi para calon siswa-siswi baru di SCK untuk tahun ajaran 2025-2026 ya. 2025-2026. Kalau dari sisi manajemen lah ya yang Ibu lihat ya, apakah ada hal yang sejauh ini memberatkan begitu bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SCK? Memang pada awalnya tidak semua, ada beberapa yang memang mempertanyakan apa sih yang bisa kami dapat. Nah, ya pada akhirnya karena calon orang tua atau calon siswa mendapatkan fasilitas juga 2 kali trial kelas. Jadi mereka, dan itu rame. Terus terang itu sangat efektif yang kami kerjakan. Ini mungkin bisa juga dicoba sekolah-sekolah lain begitu. Jadi pada saat trial 1 kali yang rame memang di TK dan di SD. SMP juga ada 1-2 begitu. Jadi kalau di SMP justru malah 1 hari penuh. Kadang-kadang boleh nggak kami 1 hari ikut sit in gitu di dalam kelas? Oh silakan, kami persilahkan. Nanti kami akan berikan akses untuk WiFi karena sejak kelas 4 sampai kelas 9 anak-anak sudah memakai learning management system, LMS, jadi kayak mahasiswa gitu lah ya. Jadi jadi mereka akan membawa gadget. Kalau itu jenjangnya begitu, itu sudah disiapkan. Untuk TK juga 2 kali datang, silakan. Dan biasanya memang closing gitu ya, jadi mereka bisa mendaftar. Mereka biasanya langsung mendaftar untuk itu. Atau karena belum dibuka nih, kami akan catat dahulu untuk database kami, supaya nanti kalau ada acara-acara berikut kami bisa undang untuk terlibat atau hanya menyaksikan saja ya, kami persilahkan gitu. Oke, jadi ini semua orang dilibatkan seperti itu ya. Kami mengundang untuk trial praktikal. Oke, selain daripada tenaga guru, kemudian program-program atau proyek yang akan dilaksanakan selama masa tahun ajaran itu, apalagi fasilitas pendukung yang turut andil dalam perkembangan siswa-siswi di SCK ini? Fasilitas terbaru yang kami miliki, tipis begitu. Fasilitas baru yang kami miliki, puji Tuhan, gedung hampir 100% selesai. Yang sudah bisa tetapi di dalam secara interior sudah bisa diakses. Di sana ada perpustakaan, kemudian ada ruang ICT yang baru. Sebelumnya sudah ada, tetapi ini baru karena bagi saya penataannya tidak biasa begitu ya, tidak satu arah gitu, menatap satu arah, tapi bentuknya
apa ya itu bentuknya ya? Anak-anak bisa saling menatap temannya gitu, kemudian atau saling berhadapan. Nah itu kemudian yang satu lagi STEM room. Oke. Science, Technology, and Mathematics room. Itu jadi ada ruang STEM istilahnya ya kan, STEM room untuk anak-anak belajar. Ya itu bisa menjadi laboratorium biologi, fisika, matematika. Gitu. Baik. Dengan fasilitas yang ada, kemudian didukung oleh tenaga guru yang kece-kece banget dan program yang keren, tentu saja ada output dong yang bisa kita lihat begitu ya dari siswa-siswi. Kalau mau melihat dari satu persatu para siswa, guru yang paling dekat untuk bisa menilai hal itu dan juga orang tua seperti itu ya. Tapi Tribuners, belakangan ini juga para siswa-siswi yang ada di SCK Ambon ini juga banyak yang sudah terjun begitu ya, bukan cuma di kancah level provinsi, tapi juga di level nasional yang menunjukkan gigi mereka begitu. Dan ini berkat daripada project dan juga kurikulum yang diterapkan oleh SCK Ambon. Ibu boleh mention salah satunya, mungkin ada beberapa siswa-siswi kami yang sudah kemarin kami sempat ngobrol juga ya di Tribun Pastor. Dengan 3 siswa kami. Iya. Boleh di-share ya, itu. Jadi kemarin sebelum saya tampil ini hari ini, itu ada tiga anak murid saya dari SMP, lulusan SMP tahun kedua, itu mereka bertiga ini berprestasi. Yang pertama memang hobinya menulis sampai bisa membuat tulisan yang bisa dibaca secara online begitu ya, melalui e-book. Kemudian yang kedua memang main jagonya matematika. Dan yang terakhir ini yang menjadi juara nasional untuk program of entrepreneurship. Keren. Ya, jadi ada namanya pitching program gitu, pitching competition. Jadi mereka akan presentasi 2-3 menit, menceritakan apa sih yang menjadi proyek mereka. Kemudian ada panelis panelisnya kemarin di SMP itu mereka adalah praktisi. Jadi kalau itu pebisnis ya itu benar-benar pebisnis, atau tinggal usahanya apa kuliner. Ada yang ahlinya di pengemasan, packaging. Nah, yang kemarin yang dibawa oleh Raisa sekarang ada di Surabaya, sekolah di SMA di Surabaya, itu mengangkat pala sebagai bahan utama proyeknya. Oke, keren banget Tribuners. Jadi sudah bisa dilihat ya. Lincahnya, kerennya lulusan yang dicetak oleh SCK Ambon, karena kebetulan baru lulus kemarin seperti Siska yang saat ini sudah melaju ke sekolah di Surabaya begitu ya untuk level SMA-nya. Dan tentu saja Tribuners dan Bapak Ibu bahwa anak-anak yang bersekolah di SCK ini ketika mereka mengikuti lomba-lomba seperti itu tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tidak hanya membanggakan kedua orang tua misalnya, tetapi seluruh provinsi ini turut bangga begitu ya. Ada perwakilan kami di level sekolah yang tentunya bisa mengharumkan nama kita di sana tuh ya, di Indonesia bagian barat. Ini ada yang terbaru Kak sebetulnya. Ini kan ada Olimpiade Siswa Nasional. Nah, berarti dari jenjang SMP itu ada 4, satunya dari Citra Kasih untuk bidang IPS. Dengan 2 sekolah, 3, jadi ada 3 sekolah yang lain. Kemarin baru kami bertemu dengan Pak Kadis untuk membicarakan teknis pendampingannya. Untuk di level nasional? Di level nasional, berarti ya. Dari Jadi Maluku? mewakili Provinsi Maluku. Ada 4 anak dari SMP. Oke, wow, semangat. Untuk maju ke level nasional aja tuh kita udah harus congratulate dia gitu ya, dan memberikan dukungan yang baik begitu. Dan sejauh ini ya, gimana sih hubungan lintas sektoral mungkin dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya? Apakah memang program-program ataupun kompetisi yang diikuti oleh para siswa SCK Ambon ini turut didukung oleh pemerintah setempat atau seperti apa? Sangat mendukung. Dinas Pendidikan Kota Ambon sangat support gitu ya. Jadi kebetulan kami juga membangun komunikasi, juga interaksinya juga baik antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, sehingga contoh yang terbaru saja nanti pendampingan juga difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Jadi anak-anak ada pendampingan yang
di hire begitu ya oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk mendampingi 4 anak ini yang maju ke tingkat nasional. Oke, Ya. keren banget. Baiklah, semoga hubungan yang baik begitu ya. Saya cukup bangga kalau di dunia pendidikan ataupun di untuk siswa-siswa anak-anak kami yang berprestasi itu turut didukung oleh pemerintah misalnya, karena itu salah satu kekuatannya juga dan bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan untuk turut mendoakan seperti itu ya. Oke, ini tidak terasa kita udah 30 menit ya ngobrolin cepet ya. Asik sih. Iya betul. Baik, pokoknya kita nantikan gebrakan-gebrakan baru, prestasi-prestasi baru yang dicetak oleh SCK Ambon ke depannya ya, dan dari SCK Ambon pun kita turut mendoakan agar bisa memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa kami agar cita-cita yang tentunya menjadi cita-cita senasional ini menghadirkan generasi emas itu bisa tercapai di tahun-tahun mendatang ya. Amin. Bu, sebagai kalimat penutup apa yang pengen disampaikan ke Tribuners? Silakan. Iya. Jadi apapun yang ini tepatnya untuk murid-murid di tahun ajaran baru ini, semua dari jenjang KP sampai SMP, topik yang kami bawakan untuk MPLS kali ini adalah self-esteem. Jadi kenalilah dirimu, jadilah dirimu sendiri, kemudian peduli pada lingkungan sekitarmu, baik itu teman maupun lingkungan di lingkungan rumah, baik lingkungan sekolah, sehingga kamu benar-benar merasa enjoy, merasa bahagia berada di lingkunganmu dan bisa menerima kondisimu untuk kemudian melihat peluang-peluang yang ada dalam apa sih yang bisa saya lakukan untuk diriku dan lingkunganku, sehingga saya yakin prestasi sudah menanti anak-anak semua, terutama di tahun ajaran ini. Sukses untuk semua anak. Baik, Tribuners, terus khususnya untuk dede-dede cute, semangat kembali ke sekolah begitu iya. Semoga kalian bisa dengan pikiran yang lebih luas, hati yang lebih luas menerima sesuatu yang baru masuk ke pikiran kalian, bahkan ke diri kalian, dan implementasikan di diri kalian dan orang-orang sekitar kalian seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rini. Sukses selalu untuk kalian dan kami menantikan gebrakan-gebrakan baru oleh siswa-siswi terbaru kita di tahun ajaran 2024-2025 ini. Bu Rini, thank you so much. Head of School SCK Ambon. Tribuners, kita akan jumpa lagi dengan tema-tema kece lainnya. Saat ini kami pamit dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya dan amatuh. Atuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal